Halo semua, pada saat ini saya akan membahas materi mengenai laporan laba rugi, full costing, dan variable costing. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan materi yang ada, pada saat ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Tesalonika Tampang dengan NIM 2006 1102359 dari kelas 5B7 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini yang pertama, pengertian laba rugi, yang kedua, tujuan membuat laporan laba rugi, yang ketiga, pengertian full costing, yang keempat, tujuan metode full costing, yang kelima, pengertian variable costing, yang keenam, tujuan metode variable costing, yang ketujuh, perbedaan full costing dan variable costing, yang kedelapan, mengapa laporan laba rugi diperlukan, yang kesembilan, komponen laporan laba rugi, dan yang terakhir ada bentuk laporan laba rugi. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian laporan laba rugi. Nah, apa sih pengertian laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi dalam bahasa Inggris disebut income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Selain itu, laporan laba rugi juga membantu pemilik bisnis untuk memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan, dengan mengurangi biaya, atau keduanya. Karena itulah laporan ini termasuk salah satu komponen yang harus dimasukkan dalam pembukuan bersama dengan neraca keuangan dan juga laporan arus kas. Biasanya income statement dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan pada saat perusahaan melakukan pembukuan perusahaan. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tujuan membuat laporan laba rugi. Adapun tujuan dibuatnya laporan laba rugi adalah yang pertama, perhitungan besaran pajak perusahaan, yang kedua, memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode, yang ketiga, menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Dan yang terakhir, memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang ketiga, yaitu pengertian full costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang keempat, yaitu tujuan metode full costing. Tujuan metode full costing. Karena merupakan metode penentuan kos produksi, maka metode full costing bertujuan untuk memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap.
Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang kelima, yaitu pengertian variabel costing. Variabel costing yaitu harga pokok produksi variabel yang merupakan salah satu cara penentuan harga pokok produksi yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi seperti biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Dengan cara menentukan harga pokok produk, ciri ini akan menentukan syarat apa saja yang termasuk ke dalam metode variabel costing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya komisi, yang keempat biaya upah lembur, dan yang terakhir ada biaya kebutuhan alat-alat produksi. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang keenam, yaitu tujuan variabel costing. Tujuan variabel costing. Pada saat mengambil keputusan dalam jangka pendek, adanya tujuan variabel costing merupakan penentuan harga pokok produksi dengan memenuhi keinginan pihak manajemen ketika ingin mendapatkan suatu informasi. Dengan cara tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, berguna dalam mengetahui adanya kontribusi dengan menentukan besarnya laba pada rencana yang dilalui dan dianalisa sebagai hubungan cost volume profit dengan adanya pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dengan jangka pendek. Yang kedua, dapat memudahkan dan dapat mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan, sehingga bisa menetapkan dan bertanggung jawab kepada departemen lain pada suatu perusahaan. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang ketujuh, yaitu perbedaan full costing dan variable costing. Penetapan full costing dan variable costing sama-sama digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Namun terdapat beberapa perbedaan dari full costing dan variable costing, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan atas laporan laba rugi. Jika menggunakan metode full costing, maka biaya overhead akan dilaporkan dalam laporan keuangan saat produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, biaya overhead akan tetap dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Untuk menghitung harga pokok produksi di sebuah perusahaan, perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah bahwa metode full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Istilah dari biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi yang belum termasuk biaya bahan baku maupun biaya sumber daya manusia langsung, sedangkan biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi. Contohnya, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk dapat membeli peralatan baru, sedangkan biaya overhead pabrik variabel adalah biaya yang terus berubah seiring dengan perubahan volume aktivitas. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ke-8, yaitu mengapa laporan laba rugi diperlukan. Laporan laba rugi diperlukan karena bisa menjadi acuan terkait kondisi finansial usaha atau bisnis yang sedang dijalankan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang ke-9, yaitu komponen yang ada dalam laporan laba rugi.
Adapun komponen yang harus ada ketika menyusun laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Yang kedua, ada beban atau expense. Expense adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Yang ketiga, ada keuntungan atau profit. Profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat, ada kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Yang kelima, pendapatan komprehensif lain adalah total penghasilan dikurangi beban. Dan yang terakhir ada harga pokok penjualan atau HPP, diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang terakhir, yaitu bentuk laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat dua bentuk. Yang pertama ada single step. Dalam bentuk single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan pada bagian awal, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Yang kedua ada multi step. Laporan ini memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Pengungkapan laba operasional akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidentil. Dalam laporan laba atau rugi, selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan disebut dengan laba kotor. Laba operasi sama dengan terlihat perbedaan aktivitas biasa dan tidak biasa atau insidentil. Cara menghitung laba rugi multi-step dapat menggunakan rumus seperti berikut. Yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua, ada pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Yang ketiga, ada rumus penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah barang non-operasional. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang telah kita dengarkan dapat menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.